Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada kesempatan kali ini tentu saya tidak sendirian karena bersama salah seorang narasumber, yaitu seorang pastor. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu terhadap narasumber kita. Selamat sore para pendengar dan pemirsa yang budiman. Kembali kita bertemu. Perkenalkan, nama saya Pastor Valentinus Aditya Permana Pranganaan Ordo Karmel. Saat ini kami berkarya di Paroki Santo Yohanes Penginjil Pinang Sore. Senang bisa bertemu kembali. Semoga obrolan singkat iman Katolik ini memiliki dampak yang menumbuh kembangkan hidup beriman kita. Baik, berarti saya panggilnya Pastor Aditya ya, Pastor? Ya. Iya, betul. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, apakah boleh Pastor memimpin doa pembuka, Pastor? Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, utuslah Roh Kudus-Mu. Hari ini kami hendak membahas bersama tentang perayaan Kamis Putih, di mana Yesus mengadakan Ekaristi, imamat, dan perintah yang baru. Kiranya perayaan Kamis Putih mau membawa kami pada pemaknaan Ekaristi sebagai dasar dan puncak hidup beriman Kristiani sejati yang utuh. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga perbincangan kami ini berdaya guna menumbuh kembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, terima kasih yang telah membantu kita untuk doa pembuka. Nah, baik Pastor, sekarang saya meminta Pastor lagi untuk membacakan Injil pada hari ini, baik. Pastor. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini pada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu padanya dan bahwa Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Dia pada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang telah kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengetahuinya kelak." Kata Petrus padanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepada Petrus. Kita ulang ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Dia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Dia membasuh kaki mereka, Dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Dia berkata pada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Pastor, terima kasih yang sudah membantu membacakan Injil pada hari ini. Nah, di sini saya ada pertanyaan, Pastor. Iya. Pada bacaan Injil yang sudah dibacakan tadi, dikatakan bahwa ketika Yesus ingin membasuh kaki Petrus, Petrus itu mengatakan bahwa jangan hanya kaki saja, tetapi juga tangan dan kepalanya juga sekalian. Tapi kata Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Apa maksud dari perkataan Yesus tersebut, Pastor? Baik, terima kasih. Jadi kita harus melihat konteks bacaan ini dalam liturgi yang kita rayakan, yaitu perayaan Kamis Putih. Nah, dari keempat Injil, hanya Injil Yohanes lah yang menceritakan tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Makna dari bacaan Injil ini sudah langsung ditanya tadi, kenapa hanya kaki? Kok tidak semuanya? Karena Yesus mau menekankan aspek yang lebih sifatnya internal, batiniah, spiritual, daripada yang sifatnya lahiriah. Karena dengan meneguhkan pada satu bidang, itu biasa sudah include semua. Mari kita lihat di dalam praktek liturgi kita. Ketika kita mengadakan doa syukur agung, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, dibilang pastor, tetapi yang kita terima apa? Hanya tubuh Kristus, ya. Tetapi dengan menyambut tubuh Kristus, kita sudah include dengan darah Kristus. Lalu kemudian kita juga sering atau mungkin pernah ditanya, mungkin bisa topik lain nanti kita tanya ya, terkait dengan baptis. Kenapa hanya dahinya saja yang dicurahi air? Kok tidak baptis semua basah menyelam seperti itu? Nah, kita bukan menekankan aspek lahiriah, tetapi menekankan aspek batiniah. Dan ini sudah sering kita ungkapkan, kita hayati dalam hidup sekular kita. Contohnya, untuk mengungkapkan rasa sayang kepada seorang tidak usah diucapkan dengan tulisan berangkai beribu kata. Mungkin cukup dengan emoticon, ada love cling. Itu udah cukup. Yesus menekankan aspek batiniah daripada aspek lahiriahnya. Itulah yang menjadi jawaban singkat atas pertanyaan tadi. Kenapa tidak dimandikan semua ya, hanya kaki saja? Demikian, terima kasih. Baik, Pastor, terima kasih atas jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua, Pastor. Pembasuhan kaki ini kan adalah suatu perbuatan yang hina, terutama di mata orang lain ya, Pastor. Tetapi Yesus melakukan itu. Kenapa Yesus mau melakukan perbuatan hina itu, Pastor? Iya. Jadi kalau kita lihat konteks dalam budaya Yudaisme ya, membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang paling hina sekali. Bahkan kalau ada budaknya itu, pembantunya itu seorang Yahudi, dia itu dilarang untuk membasuh kaki. Maka kalau ada tugas membasuh kaki, budaknya pasti yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Itu adalah image yang ada pada zaman itu. Tetapi seperti kita tahu, Yesus mau menjungkir balikkan semua image-image itu, pandangan-pandangan yang ada pada waktu itu. Bahkan salib saja pun akan dia ubah dari tanda kebodohan menjadi tanda kemenangan. Tetapi sebelum sampai kepada perubahan yang radikal itu, Yesus mulai dulu dari bahasa simbol sederhana, yaitu membasuh kaki. Sehingga Yesus mau melakukan hal yang paling hina sekalipun di mata publik masyarakat Yahudi pada saat itu, demi satu nilai yang jauh lebih besar. Apa? Yaitu pengorbanan sampai sehabis-habisnya, total. Maka kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi, ya, pada waktu makan kita lihat ya dalam ayat 3, iblis membisikkan apa?
sesuatu kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Nah, penulis Injil Yohanes sengaja membuat itu karena seakan-akan kok nggak nyambung ya. Tetapi mau ditegaskan sejak awal bahwa Yesus pun sudah tahu ada pengkhianat daripada muridnya itu. Tetapi dia tetap melayani, menghayati pengorbanan sedalam-dalam. Kalau saya mungkin karena kemanusiaan saya ya diberitahu pastor orang ini pengkhianat ini. Wah mungkin sudah langsung naik darah militer saya ya. Tapi Yesus mau memberi teladan kepada kita. Terkadang bukan cambuk yang bisa mengubah orang, tetapi madu dan kasih itu lebih efektif mengubah hati orang. Sama seperti banyak cerita ya. Kalau kita mau menangkap ayam, nggak perlu kita kejar-kejar ayam itu, karena ayam itu pasti akan lebih liar dan terbang. Lalu bagaimana caranya? It is just time matter. Ini masalah waktu. Taburkan beras di depannya. Taburkan beras. Taburkan. Setiap hari dikasih makan ayam itu sehingga menjadi jinak. Lalu kita dengan mudah bisa menangkapnya. Yesus mau menegaskan bahwasanya dia mau melakukan pengorbanan sampai titik darah penghabisan. Tetapi bahasa itu masih dibuat dengan bahasa yang sifatnya medium. Yaitu dengan melakukan apa? Pembasuhan kaki. Sehingga kalau konteksnya ini dalam bangsa orang Yahudi, dia udah dipersiapkan ya untuk melihat drama bagaimana pengorbanan yang jauh lebih radikal lagi yang akan dilakukan Yesus. Kenapa? Karena kalau hanya basuh kaki toh hanya harga diri. Tetapi kalau disilangkan bukan cuma harga diri, nyawa itu menjadi taruhannya. Terima kasih. Baik, Pastor. Terima kasih atas jawabannya. Di sini juga saya ingin bertanya, pembasuhan kaki itu menunjukkan makna perjamuan terakhir pada perayaan Kamis Putih yang sedang kita rayakan ini, Pastor. Iya. Mengapa? Iya, inilah yang menjadi core, ya, sentral, jantung dari penghayatan Ekaristi. Dalam Sacrosanctum Concilium Vatikan dikatakan, Ekaristi adalah puncak perayaan hidup beriman yang seutuhnya. Sehingga di dalam gereja Katolik, apapun yang kita lakukan, perbuatan, pelayanan, amal kasih, dan kemudian pengorbanan, tetapi tanpa ada disemangati dengan Ekaristi, maka semua hampa. Kenapa? Karena tidak harus orang beriman Katolik supaya bisa melakukan karya amal, charity, atau pengorbanan. Bisa saja. Bahkan alam saja pun sudah mengajarkan tentang apa arti pengorbanan. Kita lihatlah kebijaksanaan alam. Kalau induk ayam itu membawa anaknya, tiba-tiba di atas itu ada elang. Apa yang dia buat? Pasti dia akan apa? Ya, simpan anaknya di bawah sayapnya dan dia akan menghadapi elang itu sendiri. Ini kebijakan alam, insting naluri. Tetapi bagi orang Kristiani, pengorbanan, pelayanan, amal kasih dilakukan itu, kita dibawa kepada tingkat aspek spiritual yang dilakukan secara tahu, mau, sadar, dan bebas bahwa semua ini kulakukan hanya demi kemuliaan Tuhan. Kita melihat ada gambaran wajah Allah di dalam diri sesama, kita lakukan itu. Sehingga bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi menjadi yang baik. Maka kalau kita lihat apa pesannya bagi semua umat Katolik, Yesus melakukan pembasuhan kaki. Agar semua orang Katolik yang mau menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi harus juga berani belajar rendah hati seperti Yesus sendiri. Karena bagi mereka yang belum bisa menyangkal diri, mengenyampingkan keegoannya, menerima tubuh dan darah Kristus adalah sebuah tamparan atau hukuman. Kenapa tamparan atau hukuman? Karena tubuh yang diterima itu adalah orang yang mau mengorbankan dan merendahkan diri serendah-rendahnya
Lalu bagaimana kita yang menyantap tubuh Kristus sendiri tidak mau rendah diri seperti yang diteladankan oleh Kristus sendiri? Maka poin inilah yang perlu kita hayati setiap kali kita merayakan Ekaristi. Ingat, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, membasuh kaki para muridnya. Mari saudara, kita saling melayani satu sama lain. Karena pada akhirnya bukan manusia, bukan kemanusiaan yang kita layani, tetapi Kristus sendiri. Demikian penjelasannya. Baik, Pastor. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi saya sudah bertanya-tanya mengenai Injil, Pastor. Nah, kali ini saya mau bertanya dalam pandangan dokumen gereja, Pastor, yang mungkin Sobat Komsos sekalian ada yang bertanya-tanya juga gimana dari pandangan dokumen gereja. Nah, baik, Pastor. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan dalam dokumen gereja tentang pembasuhan kaki? Baik, ini pertanyaan bagus sekali untuk menambah pemahaman iman kita tentang ajaran gereja. Ada 2 dokumen yang mengajarkan tentang pencucian kaki. Dokumen pertama adalah disebut dengan Paschales Solemnitatis yang dikeluarkan Kongregasi Penyembahan Ilahi tahun 1988. Dalam artikel 51 dikatakan, pencucian kaki para laki-laki dewasa terpilih menurut tradisi dilakukan pada hari Kamis Putih untuk menyatakan pelayanan dan kasih Kristus yang telah datang, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tradisi ini harus dipertahankan dan penting maknanya dijelaskan sepantasnya. Lalu dokumen yang kedua adalah dokumen Missale Romawi. Dalam artikel 10 dikatakan, pada hari Kamis Putih setelah homili, ketika alasan pastoral menyarankan pencucian kaki dilangsungkan, para laki-laki dewasa yang dipilih diarahkan oleh para pelayan untuk duduk di kursi yang disiapkan di tempat yang layak. Lalu imam menanggalkan kasula, mendatangi satu persatu dengan bantuan para pelayan, menuangkan air pada setiap kaki mereka dan mengeringkannya. Jadi bisa kita simpulkan di sini dari 2 dokumen ini. Praktek pembasuhan kaki dikatakan yang dibasuh kakinya adalah laki-laki. Istilah Latin digunakan viri yang artinya laki-laki dewasa. Lalu yang kedua, ritus ini opsional. Ya, opsional artinya tidak kaku. Bukan keharusan, melainkan disarankan. Lalu yang ketiga, tidak disebutkan berapa banyak jumlah yang dicuci kakinya. Tidak dikatakan harus 12. Lalu yang keempat, antifon yang disertakan di sana tidak menyebutkan rasul. Antifon tersebut menggunakan istilah yang umum yaitu murid, atau kalau tidak menyebut istilah apapun, hanya menunjukkan teladan Yesus untuk kita ataupun perintahnya untuk mengasihi satu sama lain. Demikian penjelasannya. Baik, Pastor, terima kasih. Pada dokumen Missale Romawi tadi dikatakan bahwa laki-laki pada umumnya sebagai apa ya dibilangnya? Peserta, orang yang dibasuh kakinya. Yang dibasuh kakinya. Nah, bagaimana keputusan Paus Fransiskus terkait dokumen tersebut? Sebab pada beberapa artikel, bukan artikel sih, ini berita bahwa Paus Fransiskus itu membasuh kaki laki-laki seperti yang sudah dikatakan, terus remaja putra dan putri, dan mereka itu ada yang beragama Muslim, bukan hanya beragama Katolik saja, Pastor. Bagaimana? Baik, jadi ini sangat menarik ya, karena yang melakukan ini adalah gembala utama kita. Bagaimana kita harus melihat dan memaknainya di dalam kehidupan kita dalam gereja Katolik. Pertama, kita harus lihat ya, bahwa Paus melakukan itu dengan cara yang berbeda dari Paus yang pendahulunya. Tentu ada maksud pastoral yang hendak disampaikan oleh Paus untuk penekanannya menjangkau kaum muda yang tersisih di penjara dan juga kaum manula tanpa membeda-bedakan aspek rasis agama. Pada akhirnya, Paus sebagai wakil Kristus berhak
menginterpretasikan teks dokumen ketentuan gereja sesuai dengan maksud utama Paus. Nah, ini. Jadi ini menjadi apa? Tugas dan wewenang Paus, dan ini otoritas Paus sendiri. Maka dia bisa melakukan itu karena ada aspek penekanan pastoral pada masa kepemimpinan Bapak Paus kita ini. Baik, Pastor. Berarti ini sangat bertolak belakang nggak sih, Pastor? Sebab di beberapa tempat yang dipilih untuk menjadi peserta pembasuhan kaki itu adalah orang yang aktif di gereja malah, Pastor. Tetapi Paus sendiri malah mengambil dari kaum muda yang berada di penjara. Ya, ini udah masuk ke dalam aspek pastoral ya. Jangankan yang aktif di gereja, ada juga itu di gereja atau stasi tertentu untuk mencari orang yang mau basuh kakinya aja pun amangoi susahnya. Dengan alasan yang paling saleh, merasa tidak layakkah, merasa tidak pantas. Kalau dalam hati saya jujur saja, pasti karena malas ke gereja nih. Nah, kembali lagi, kita harus melihat aspek pastoral. Dan yang dilakukan oleh uskup ini, Bapak Paus ini sebagai uskup agung di Romawi, dia tentu memiliki otoritas sendiri. Karena kalau kita lihat, ya mungkin nanti pasti akan bisa ditanya, kalau gitu apakah Paus boleh ya melakukan hal yang melampaui apa yang ditentukan dalam misalnya Romawi? Jawabannya udah pasti, ya boleh saja, ya. Paus tidak butuh izin untuk membuat kekecualian tentang bagaimanapun suatu ketentuan gerejawi itu dipenuhnya. Sebab Paus adalah pembuat hukum gereja, maka Paus merangkap legislator, interpretor, dan eksekutor. Ya. Jadi bisa kalau di dalam pemerintah negara, Paus itu apa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya langsung. Maka dalam gereja Katolik, sifatnya dari para pendamping Paus atau sifat para uskup lain penasihatnya itu sifatnya semua konsultatif. Itu. Nah, jadi juru bicara Paus, Father Thomas Rosica mengatakan, maksud Paus merayakan Misa Kamis Putih di penjara Roma tahun 2013 lalu untuk menekankan esensi tentang Injil Kamis Putih dan suatu tanda sederhana dan indah dari seorang bapa yang ingin merangkul semua yang terpinggirkan di masyarakat. Itu hendaknya dipandang sebagai tanda sederhana dan spontan dari Uskup Agung Roma untuk maksud menunjukkan kasih, pengampunan, dan belas kasih. Maka adalah hak Paus untuk memutuskan sesuai dengan keadaan gereja di Roma bagaimana hendak menyampaikan pesan Injil di hari Kamis Putih itu. Nah, itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya terkait dengan hal ini? Ada, Pastor. Ya, silakan. Nah, tadi Pastor bilang kalau misalnya Paus itu tidak butuh izin. Ya. Nah, apakah para uskup dan imam juga boleh melakukan hal demikian, Pastor? Secara teknis sudah pasti tidak. Ya. Karena yang menjadi gembala utama kita semua adalah Bapak Paus. Jika seorang Paus menilai sesuatu sesuai dengan keadaan khusus dari perayaan yang dipimpinnya, maka itu adalah sebuah kekecualian, eksepsional. Namun hal itu tidak menciptakan pola hukum yang diperbolehkan untuk semua uskup lain dan para imam lain melakukan hal yang sama dengan Bapak Paus. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki keadaan seperti Paus. Tidak semua orang diberi tugas dan wewenang menjadi Paus. Mereka tidak mempunyai keadaan pastoral dan otoritas hukum yang sejajar dengan Paus. Maka pasti wewenang para pastor, para uskup lain berbeda dalam hal ini dengan Bapak Paus. Nah, itulah jawabannya. Harus patuh terhadap isi dari misalnya Romawi yang iya. ada. Karena kan terkadang kalau nanti itu semua kuskupan paroki buat cara masing-masing, akibatnya ya kasihan nanti para
ahli liturgi kita untuk mendisiplinkan kembali ritus-ritus ini. Baik, Pastor, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pastor. Ya. Kan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus itu memberikan pesan bahwa sebagai pengikut Kristus itu hendaklah kita rendah hati untuk saling melayani. Tetapi pada kenyataannya kita itu masih enggan untuk melayani sesama kita. Nah, apakah ada tips and trick dari Pastor sendiri agar kita itu dapat semakin terdorong dan sadar untuk melayani sesama, Pastor? Empati. Apa arti empati? Aku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana kita agar bisa berempati? Mulailah dari diri sendiri. Dan di dalam hukum emas dikatakan oleh Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kemudian dibuat gaungnya lebih keras dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka pada akhirnya ketidakmampuan kita untuk berkasih kepada orang lain, beramal kepada yang lain, untuk memberi perhatian kepada orang lain sering. Mungkin persoalannya bukan orang itu, bukan cuaca, bukan zaman, bukan rezeki. Bisa jadi persoalannya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita pun belum bisa menerima diri kita apa adanya? Maka tips yang paling utama agar kita bisa mengasihi sesama, pada akhirnya berpulanglah kepada diri sendiri. Caranya bagaimana? Sudahkah kita mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita? Kekuatan untuk mampu menerima diri apa adanya inilah yang membuat kita memiliki dorongan untuk berbagi, untuk memberikan, untuk memotivasi sesuatu yang lain. Dalam bacaan Injil dikatakan, Nemo doat quod non habet. Aku tak bisa memberikan apa yang tidak ada di dalam diriku. Maka bagaimana bisa kita mengasihi, berempati kepada yang lain kalau kita pun belum bisa menerima diri, bersyukur pada diri kita. Masa Kamis Putih ini mau membawa kita kembali untuk berhadapan bukan dengan dunia yang carut marut, bukan dengan politik yang gonjang-ganjing, tapi bercerminlah pada diri sendiri. Karena sering apa dan bagaimana gambaran diri kita itu kita ekspresikan dalam perlakuan kita kepada sesama. Terima kasih. Baik, Pastor. Terima kasih yang telah membantu untuk mengulas bacaan Injil pada hari ini. Bolehkah Pastor memberikan seperti renungan singkat kepada Sobat Komsos sekalian mengenai bacaan Injil ini, Pastor? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari Kamis Putih ini pada akhirnya mau membawa kita untuk bisa berempati kepada sesama. Ada seorang raja yang sudah merasa memiliki segala-galanya, tetapi dia terus merasa kurang, kecut mukanya. Sehingga raja yang maha kuasa itu cemburu kepada petani yang ada di daerah pinggiran, yang setiap kali kereta singgasana kerajaan lewat dari kampung itu melihat mereka, gembira sekali keluarga itu, bahagia. Si anak dan istri semua duduk makan bersama tiap malam. Makanannya mungkin cuman istilah kita gulamo atau ikan asin, tapi mereka bahagianya luar biasa. Berternak, bertani, apa saja yang ada, dikumpulkan. Entah kadang sedikit ada bosok itu dibuang, tapi semua segar ketika dirasakan bersama. Maka raja meminta nasihat penasehatnya. Penasehatku, bagaimana aku bisa menakar kebahagiaan dalam hidup ini? Karena aku tidak bahagia meskipun aku memiliki segala. Lalu sang penasehat berkata, Baginda Raja tentu bisa belajar untuk berbahagia kalau kita bisa belajar dari keluarga petani itu. Keluarga petani itu dalam waktu singkat bisa kita buat tidak bahagia. Wah, iya, seperti yang Baginda alami. Bagaimana? Caranya adalah 100 dikurang 1, 99. Maka orang bisa lupa 99 karena 1
kata penasihatnya. Maka penasihat mengatakan, Baginda berikanlah 100 keping mata uang emas kepada petani dan tulis di peti itu, dari Baginda Raja kuserahkan 100 keping mata uang emas. Maka diantarlah oleh prajurit raja kepada keluarga itu ketika mereka sedang di ladang. Dan ketika mereka pulang di ladang, jumpa di ruang makan peti emas dari kerajaan. Wah, mereka semua bahagia sekali. Waduh, kita dapat emas dari raja, katanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dilihat tulisan 100 keping emas, maka suami dan istri ini mulai menghitung keping emas itu. 1, 2, dan ternyata kurang. Hanya 99. Mulai mata sang suami melirik istrinya. Kau yang ambil ya 1 keping. Lalu si istri marah. Kok bisa? Justru kamu yang mengambil itu karena kau sering melakukannya tapi mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara 1 keping itu bertengkarlah suami istri ini. Lalu tiba-tiba datang anaknya masuk mau mengambil air putih. Dibilang, oh jangan-jangan anak ini yang mengambil uang 1 keping tadi itu, sehingga mereka satu keluarga bertengkar hebat, tidak mau makan, tidak lagi mau berjumpa di situ. Padahal di meja makan mereka ada 99 keping mata uang emas yang sangat bernilai, semua menjadi hambar gara-gara 1 keping yang hilang. Masa Kamis Putih ini mau membawa kita kepada kebijaksanaan yang sejati, bahwasanya kepuasan, kekayaan, kebahagiaan tidak akan pernah ada batasnya ketika kita tidak bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita mampu berbahagia dengan apa yang kita miliki. Orang yang tidak bersyukur biasanya orang yang selalu merenggut akan apa yang tidak dia miliki. Ketika yang tidak dimiliki itu sudah dimiliki, dia pasti akan merenggut lagi karena masih ada lagi yang tidak dimiliki. Dan terus akan masuk dalam spiral ketidakpuasan dalam hidupnya. Bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari spiral ketidakpuasan itu? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Lewat Kamis Putih ini kita diajak untuk berani merendahkan diri. Seperti Yesus merendahkan hati dan dirinya membasuh kaki. Dengan pengalaman merendahkan diri di hadapan sesama, tentu kita pada akhirnya mampu melihat diri kita apa adanya dan mensyukuri sesama. Karena pada masa Pekan Suci ini kita mau dibawa pada intisari hidup berkristianiti sendiri. Apa? Cinta itu adalah pengorbanan. Dan pengorbanan tanpa cinta sia-sia belaka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pastor, terima kasih yang sudah memberikan sedikit peneguhan mengenai bacaan Injil pada hari ini, dan yang telah membantu saya untuk mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil terutama untuk dokumen gereja tadi Pastor. Nah baik, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya juga meminta kembali untuk Pastor memimpin doa penutup Pastor. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mohon doa dan kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, masa Kamis Putih mengundang kami untuk berkumpul bersama keluarga, untuk bersyukur apa adanya, dan kemudian mampu melayani sesama dengan bercermin dari penerimaan diri dan mensyukuri apa yang Tuhan telah berkati lewat diri kami. Semoga Tuhan pendalaman pada malam hari ini memberanikan kami untuk memulai sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan manusia lama kami yang membuat kami jatuh pada spiral ketidakpuasan. Untuk berani keluar dari zona lingkaran hidup biasa kami ke dalam kehidupan yang baru di mana kami mampu mensyukuri apa adanya. Dan proses bersyukur ini Tuhan membuat kami mampu melihat dengan tulus apa arti cinta orang-orang yang telah berkurban selama ini dalam hidup kami. Dan kami mau bawa kurban-kurban mereka itu di dalam perbuatan baik yang kami teruskan. Kurban lewat orang tua kami,
lewat saudara-saudari kami, bahkan lewat orang-orang yang tidak kami kenali. Pada malam hari ini kami syukuri itu semua Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi penerus tangan-Mu dalam berbagi kasih kepada sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih sekali lagi Pastor. Demikianlah Orsik edisi Kamis Putih. Semoga di Kamis Putih ini kita dapat semakin melayani sesama kita. Sampai jumpa di edisi lainnya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.